warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Nurhaza Putri dari program studi pendidikan IPA dengan NPM A1M024012. Pada video kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam dunia pendidikan, yaitu filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Pembahasan ini penting karena pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga berkaitan dengan tujuan, nilai, prinsip, serta bagaimana pendidikan dikelola agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pertama, kita akan membahas filsafat pendidikan secara sederhana. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam dan sistematis mengenai hakikat tujuan dan nilai serta proses pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar seperti apa tujuan pendidikan, untuk apa manusia didik, nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik, dan bagaimana seharusnya proses pendidikan dilaksanakan. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat menjadi landasan atau pedoman dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Pendidikan dalam perkembangannya terdapat beberapa aliran filsafat pendidikan yang memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan, yaitu pertama, idealisme. Idealisme menekankan bahwa realitas utama berkaitan dengan ide, pikiran, dan nilai dalam pendidikan. Peserta didik diharapkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, moral, dan berkarakter. Kedua, realisme. Realisme memandang bahwa kenyataan atau realitas berada di luar pikiran manusia. Pendidikan dalam aliran ini menekankan pentingnya fakta, pengetahuan objektif, serta pengalaman terhadap dunia nyata. Ketiga, pragmatisme. Pragmatisme menekankan bahwa pendidikan harus berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Salah satu tokohnya adalah John Dewey. Ia memandang pendidikan sebagai proses pengalaman dan pemecahan masalah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sederhananya, manajemen pendidikan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terarah. Misalnya, sekolah perlu merencanakan program pembelajaran, mengatur tenaga pendidikan, mengelola peserta didik, menggunakan sarana dan prasarana, serta melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Ada beberapa teori manajemen yang menjadi dasar dalam pengolahan pendidikan. Pertama, teori manajemen ilmiah Frederick Winslow Taylor. Taylor menekankan efisiensi pembagian kerja dan metode sistematis untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, teori administrasi klasik oleh Henry Fayol. Fayol menekankan pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, koorganisasi, dan pengawasan dalam organisasi pendidikan. Ketiga, teori birokrasi oleh Max Weber. Teori ini menekankan struktur organisasi, aturan, wewenang, dan prosedur yang jelas. Keempat, teori hubungan manusiawi oleh Elton Mayo. Teori ini menekankan pentingnya hubungan sosial, komunikasi, dan lingkungan kerja yang baik. Kelima, teori manajemen berdasarkan fungsi. Teori ini mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan memberikan dasar mengenai tujuan, nilai, dan arah pendidikan. Sementara itu, manajemen pendidikan berperan dalam mengelola sumber daya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Berbagai aliran filsafat pendidikan memberikan pandangan yang berbeda tentang pendidikan, sedangkan teori manajemen dari Taylor, Fayol, Weber, dan Mayo memberikan dasar dalam pengolahan lembaga pendidikan. Dengan memahami keduanya, kita dapat melihat bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran, tetapi juga nilai, manusia, organisasi, dan pengolahan yang terarah. Demikian pembahasan mengenai konsep dasar filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya filsafat dan manajemen dalam pendidikan.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.